Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 446. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pemuda itu menjadi semakin kesal setelah mendengar perkataan wanita itu. Sialan, Patua, siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam kolam dengan niat yang menjijikkan? Pria itu mengambil segenggam air dan melemparkannya ke arah Hendrik, yang baru saja memasuki air tidak jauh dari situ. Hendrik terkejut. Dia tidak ingin masuk ke dalam kolam. Tetapi Aditya baru saja memberinya pakaian renang dan bersikeras agar dia masuk ke dalam kolam untuk merasakan gaya laut, air dan pemandangan pantai di sekitarnya. Masih rasanya seperti berada di pantai. Dan Hendrik juga sangat bersemangat. Begitu dia renang, dia dibombardir oleh pria dan wanita muda, yang membuat Hendrik yang lesu terkejut. Kalian harusnya sopan. Kenapa kalian memaki orang tua? April tidak jauh dari Hendrik. Meskipun dia lembut dan berperilaku baik, dia sangat marah ketika seseorang menghina ayahnya seperti ini. Oh, gadis ini sangat menarik. Ketika pria itu melihat April, matanya tiba-tiba menjadi lurus. Melihat temannya memandang April dengan begitu antusias, wanita muda itu memutuskan untuk tidak melakukannya lagi. Gadis kecil, aku tidak sopan. Lalu kenapa? Orang tua itu adalah ayahmu. Kamu usil. Sambil memelototi April dan mengutuk jalan. Bagaimana April bisa bertengkar dengan wanita ini? Dia tidak membalas apapun. Dan berkata kepada Hendrik, "Ayah, ayo pergi ke sana." Hendrik berharap dia bisa menjauh dari pasangan itu karena pria itu punya emas besar tergantung di lehernya. Secara umum, orang seperti ini tidak mudah untuk diajak main-main. Oke, ayo pergi ke sana." Hendrik segera setuju. Dia dan April hendak pergi dari tempat itu. "Berhenti di sini. Kamu sangat menjijikan sampai ingin melarikan diri," kata wanita itu dengan enggan sambil menarik pria itu dan mengejarnya. "Aku baru saja memperhatikanmu orang tua. Kamu berpakaian seperti pemulung. Kamu tidak layak masuk ke dalam kolam. Tidakkah kamu membuat kami jijik?" Setelah pria itu menyusul, dia memelototi Hendrik dan berteriak. Hendrik merasa kepalanya berputar-putar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengunjungi tempat mewah seperti itu. Nak, tenanglah. Jika kamu menganggapku merusak pemandangan, aku akan pergi ke darat sekarang." Hendrik berkata tanpa daya kepada pasangan itu. Banyak orang yang sedang bermain tertarik dengan kebisingan di sini dan menyaksikan keseruannya dari kejauhan. Tetapi semua orang tahu di dalam hati bahwa pemuda dan pemudi ini bukanlah orang yang baik, dan mereka jelas-jelas menindas orang lain. "Masuk akal bagimu untuk segera keluar. Jika kamu macam-macam denganku seperti ini, aku kehilangan semua minatku." Sungguh sial, pria itu memarahinya, menatap Hendrik dengan galak, dan hendak membawa teman wanitanya ke darat. Dia merasa airnya tidak bersih. "Harap berhati-hati dengan perkataanmu. Orang tua seperti itu pantas dimarahi olehmu." Farah mendengar suara itu dan bergegas mendekat teriak kepada pria itu. Pria itu hendak membalas kutukannya. Tetapi ketika dia melihat Farah, amarahnya tiba-tiba menghilang. Dibandingkan dengan April, Farah sangat cantik sehingga membuat orang takjub. "Apa yang terjadi hari ini? Saya bertemu wanita cantik satu demi satu, dan mereka semua membantu lelaki tua kotor ini." Pria itu diam-diam memikirkan Farah, tapi dia takut pada wanita di sekitarnya. Karena cemburu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. "Hari ini sungguh mengerikan. Aku bertemu kalian." Wanita itu memelototi Farah. Dia sangat cemburu dan iri pada Farah sehingga dia tidak punya pilihan selain melampiaskan amarahnya dengan mengumpat. Farah sangat marah dan hendak berdebat dengan wanita itu. Saat ini, Hendrik telah membawa April ke darat. "Lupakan saja, Farah. Jangan tinggal di sini lagi dan cari Aditya." Hendrik takut berkelahi dan segera menasihati Farah. Farah berpikir sejenak dan menahan dorongan itu. Bagaimanapun,
Ini adalah taman air Aditya dan miliknya. Berdebat dengan pelanggan seperti ini tidak akan berdampak baik. Baiklah. Ayah, ayo kita cari Aditya. Farah mengangguk dan hendak pergi bersama Hendrik dan April. Tak disangka, pemuda dan pemudi itu juga ikut ke darat saat ini. Tidak mudah untuk melarikan diri. Tahukah kamu siapa saya? Saya merasa sangat jijik hingga kamu ingin melarikan diri. Pria dengan rantai emas besar itu mengerutkan bibirnya dan memandang Farah dan yang lainnya lalu berkata, "Lalu apa lagi yang kamu inginkan?" Farah tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sudah bagus sekarang. Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Bagaimana? Pria itu mendengus dingin dan berjalan ke arah Hendrik bersikap sok. Dia mengangkat tangannya dan berkata setelah menamparkan Hendrik 2 kali. Farah tertegun. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Bagaimana dia bisa memukul seorang lelaki tua? Pria itu datang dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Farah. Namun saat ini, sebuah tangan besar meraih pergelangan tangan wanita itu dari belakang. Aduh, sakit. Wanita itu menjerit kesakitan. Rasanya pergelangan tangannya seperti dicekik dengan tang besi. Farah melihat bahwa Aditya lah yang telah tiba. Suamiku. Farah merasa sangat tidak berdaya ketika dia melihat Aditya dan dia sangat bersemangat. Kak, ayah dipukuli olehnya. April sangat tertekan hingga dia menitikkan air mata, menunjuk ke pria dengan rantai emas, dan berkata kepada Aditya. Ketika Aditya baru saja datang, dia hanya melihat wanita mempesona mencoba memukuli Farah, tetapi tidak melihat pria dengan rantai emas yang memukul Hendrik. Melihat wajah Hendrik, dia melihat ada bekas jari di kedua sisi wajahnya. Pada saat ini, Aditya benar-benar marah. Dia baru pergi sebentar, tetapi hal seperti ini terjadi. Kau yang memukul ayahku. Mata Aditya berkilat dingin, dan dia menatap pria dengan rantai emas itu. Benar, akulah yang memukul orang tua ini. Apakah kamu ingin membela dia? Pria dengan rantai emas itu terkekeh dan memandang Aditya dengan jijik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aditya melompat dan menendang pria dengan rantai emas di dadanya. Ya Tuhan, pria dengan rantai emas itu dipukuli dan ditendang ke belakang oleh Aditya. Dia jatuh ke dalam air, dan setelah bangun, pria dengan rantai emas itu hampir mengeluarkan seteguk darah tadi agak kasar. Kamu penunggang kuda, tahukah kamu siapa saya? Jika kamu berani memukulku, kamu mati. Pria dengan rantai emas itu berlari ke arah Aditya dengan marah, menunjuk ke arah Aditya dan berteriak. Bagaimana Aditya bisa mentolerir bajingan seperti itu? Saat ini, dia menjambak rambut pria itu dan menamparnya. Dalam sekejap mata, Aditya menamparkan pria itu, dan giginya tanggal rantai pria itu meragukan hidupnya, dan menatap. Dia tertegun dan tidak berkata apa-apa. Baru setelah tangan Aditya mulai terasa sakit, dia berhenti. Oke, mari kita bicarakan. Siapa kamu yang begitu hebat? Aditya menatap pria dengan rantai emas tanpa omong kosong dan bertanya dengan dingin. Bersambung.